warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bahira, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1. Video pembelajaran tentang ilmu jar wa ta'dil ini dibuat untuk memenuhi tugas final mata kuliah ilmu hadis di bawah bimbingan dosen pengampu Siti Aisyah MSAG MAG. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu jar wa ta'dil. Dari segi bahasa, jar terambil dari kata dasar jahara yang berarti melukai. Sedang menurut pengertian ahli hadis, jar artinya mencela atau mengkritik seorang perawi dengan ungkapan-ungkapan yang dapat menghilangkan keadilan dan kedabitannya. Sebaliknya, ta'dil menurut para ulama hadis adalah memuji perawi, tazkiyah al-rawi, dan menetapkannya sebagai orang yang adil dan dabit. Adil yang dimaksud di sini bukanlah adil yang dalam konteks hukum dan kriminal seperti yang ada dalam literatur bahasa Indonesia, tetapi lebih ke menggambarkan kualitas moral, spiritual, dan religionalitas seorang perawi. Sedang dabit di sini yaitu lebih menggambarkan kapasitas intelektual seorang perawi yang benar-benar prima. Yang kedua, sejarah ilmu jar wa ta'dil. Sejarah ilmu jar wa ta'dil seiring dengan sejarah periwayatan dalam Islam. Ketika untuk mengetahui kabar yang sahih, orang mau tidak mau harus mengetahui terlebih dahulu para perawinya, mengetahui dedikasi mereka sebagai ahli ilmu, jujur ataukah tidak, sehingga demikian dapat diketahui kabar mana yang perlu ditolak dan mana yang diterima. Maka mereka pun ikut menanyakan hal ihwal terhadap para perawi tersebut, mengetahui berbagai kegiatan ilmiahnya, bahkan berbagai tingkah lakunya dalam keseharian. Meski hal ini belum terlalu semarak dalam masa Nabi SAW dan masa para sahabat, tidak dipungkiri bahwa hal tersebut tidak ada. Beberapa hadis dengan jelas mengatakan bahwa Umar bin Khattab meminta kesaksian pihak lain ketika akan mendapatkan periwayatan tentang Nabi SAW. Begitupun Ali, dan masa ini berlangsung kepada tabi'in, dan seterusnya. Para ulama yang melakukan jar wa ta'dil tidak memandang bulu, dan para ulama sangat ketat dalam masalah ini. Yang ketiga adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjar maupun menta'dil. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Ia harus seorang yang alim, wara, bertakwa, dan jujur. Syarat ini adalah syarat yang paling mendasar dalam menjar maupun menta'dil. Apabila seseorang tidak memiliki sifat-sifat tersebut, maka bagaimana mungkin ia dapat menetapkan kualitas seorang perawi? Yang kedua, ia harus seseorang yang mengetahui sebab-sebab orang yang dijar maupun ditakdil. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, yang diterima tazkiyah rekomendasi dari seseorang yang mengetahui sebab-sebabnya, bukan dari seseorang yang tidak tahu, agar rekomendasi tersebut tidak hanya berdasar kepada apa yang diketahui dari luar dan tidak melalui penyelidikan yang mendalam. Yang ketiga itu, ia harus menguasai bahasa dan mengetahui bahasa Arab dengan baik, tidak meletakkan kalimat di luar maknanya, dan juga agar terhindar dari melakukan jar dengan kalimat jar yang bukan dari kalimat jar tersebut. Yang keempat, tingkatan-tingkatan ilmu jar wa ta'dil. Bagian A, tingkatan ta'dil. Yang pertama itu yakni tingkatan para sahabat. Yang kedua, yakni orang-orang yang direkomendasikan para ulama. Yang ketiga,
yakni orang-orang yang dipuji para ulama dengan ungkapan-ungkapan ganda yang berbeda. Yang keempat, orang-orang yang dipuji para ulama dengan memakai suatu ungkapan yang menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan adalah syikoh. Yang kelima adalah tingkatan orang-orang yang dikomentari para ulama. Bagian B itu ada tingkatan jar. Yang pertama itu yakni tingkatan para perawi yang dikomentari oleh para ulama. Yang kedua, tingkatan para perawi yang dikomentari oleh para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti la yuhtaju bihi, ia tidak diperlukan. Ketiga adalah tingkatan para perawi yang dikomentari oleh para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti fulan ruda hadis huhu, yang berarti ia ditolak hadisnya. Yang keempat adalah para perawi yang dikomentari oleh para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti fulan yasrik al-hadis, yakni ia telah mencuri hadis. Yang kelima adalah para perawi yang dikomentari oleh para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti dajjal si dajjal. Yang keenam adalah yakni para perawi yang dikomentari oleh para ulama dengan ungkapan hiperbolis, mubalaghah. Demikianlah penjelasan saya mengenai ilmu jar wa ta'dil. Semoga apa yang saya tadi sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.